تنزل جبريل عليه رسول الله تطلع فوق الجبل هذا. شوف لو تفسر رسول جبل هذا تذكر سمان كذا مفصول. ايوه هذا. ايوه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدين تطلع على طول هنا هذا مكان. ايوه صح. رسول الله صلى الله عليه وسلم روح يجالس هناك، بعدين هو جبل يسوي يحرك كذا صح. هذا لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس هنا، بس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقدر تطلع فوق. ايوه من هنا اجري ما يقدر تطلع فوق. وقت جيت تطلع رضي الله عنه جاء يا رسول الله تطلع هنا، انا ودي هنا كفار يجي هنا بعدين شيل وعجري رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عصى صوت تطلع فوق. بعدين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا طلعه هذا جبل احد، هذا غزوه الاحد. أيوة. نسيب انت الله سبحانه وتعالى خلاص ارسلت الجنه. امين امين. دخلت الجنه غزوه هاني طلع رضي الله عنه. لما يجيك كفار هنا وتجري عليه تطلع فوق هناك والوقت. بعدين كفار كله روح هناك تنزل استنى تحت قل يا محمد وتنزل ونبغى هذا كذا كذا. بعدين كل الصحابه جاء ضرب يجري من كفار كله مشيت. بعدين رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل تحت. ليش ينزل؟ عشان يبغى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبغى يصلي الظهر عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya, atas limpahan rahmat-Nya, dan juga atas limpahan nikmat-Nya untuk kita semua. Sholawat beserta salamnya senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku, bagaimana kabarnya? Semoga semua sahabat sehat selalu. Tentunya sehat lahir, sehat batin, sehat jasmani, sehat rohani, berkah ilmu, berkah usia, dan berkah rizki, dan juga selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, kali ini saya sedang ada di kota suci Madinah, dan saya sedang mengunjungi salah satu tempat yang sangat istimewa atau tempat yang sangat bersejarah, yaitu Jabal Uhud. Dan saya berangkat bersama keluarga di sini dipimpin oleh salah satu muthoyib atau mutoa atau juga ustadz dari kota Madinah, karena keluarga saya datang ke sininya bukan dengan travel umroh Indonesia, kan, tetapi datang ke sini untuk umrohnya itu kunjungan keluarga. Jadi saya berkeliling di sekitaran Madinah ini mengambil salah satu mutoa untuk menceritakan tentang sejarah-sejarah yang ada di kota suci Madinah yang berkaitan dengan sejarahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya kami mendatangi Gunung Uhud ini. Sahabat-sahabatku, sejarah dan keistimewaan Gunung Uhud ini yang sudah kita kenal dan yang sudah kita tidak asing lagi, yaitu gunung yang kelak ada di surga. Jabal Uhud atau Gunung Uhud ini bukan gunung biasa, sahabat, tapi Gunung Uhud ini memiliki nilai sejarah untuk kita semuanya, tentunya untuk semua umat muslim di seluruh dunia. Di kota suci Madinah ini tak seperti gunung atau bukit-bukit lainnya. Memiliki Gunung Uhud ini sangat istimewa tersendiri, sahabat. Bahkan Gunung Uhud ini salah satu gunung yang akan dijanjikan kelak ada di surga. Jadi sahabat-sahabatku, jika kita hendak atau ingin melihat gunung-gunung yang terdapat ada di surga, maka berziarahlah ke Gunung Uhud ini. Dan mudah-mudahan semua sahabat yang melihat video ini bisa mewakili. Silahkan komentar. Dan juga yang sudah pernah ke sini, mudah-mudahan ada nasib lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada panggilan untuk ibadah umroh atau ibadah haji. Tentunya
akan mendatangi kota Madinah untuk berziarah ke makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pastinya akan mengelilingi tempat-tempat sejarah yang ada di kota suci Madinah. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Gunung Uhud ialah salah satu dari bukit-bukit yang terdapat di surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi sahabat-sahabatku, letak Jabal Uhud ini atau Gunung Uhud ini memiliki tinggi sekitar 1050 meter dan lokasinya jarak sekitar 4,5 km dari sebelah utara kota suci Madinah, dan panjangnya Gunung Uhud ini sekitar 7 km sahabat, dan terdiri dari batu-batu granit, marmer merah, dan juga batu-batu mulia. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, gunung yang menyimpan sejarah ini memang tampak seperti gunung yang menyendiri, tidak tersambung dengan gunung yang lainnya. Karena itu nama Gunung Uhud ini diberikan yang berarti gunung yang menyendiri. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, sejarah di lokasi ini juga terdapat makom para syuhada Uhud, dan lokasinya di sini dipagar secara rapat sahabat. Selain itu juga dilapis dengan kaca plastik tipis sehingga kita tidak bisa melihat ke dalamnya secara jelas. Tempat ini juga sahabat merupakan pemakaman 70 syuhada atau 70 sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang gugur pada pertempuran Uhud. Di lembah bukit ini dahulu pernah terjadi perang dahsyat antara kaum muslimin yang berjumlah 700 orang melawan kaum gerombolan musyrikin atau kaum kafir Quraisy dari kota Mekah dengan jumlah yang sangat banyak yang tak seimbang sahabat. Mereka menyerang dengan serdadunya tak kurang dari 3.000 orang. Jadi 700 melawan 3.000 orang sahabat. Sekilas dalam pemikiran kita atau ya tidak akan mampu 3.000 orang atau 700 orang yang melawan 3.000 orang. Sahabat-sahabatku, perang Jabal Uhud ini atau perang Uhud terjadi sekitar pada tanggal 15 Syawal 3 Hijriah atau bertepatan dengan bulan Maret 625 Masehi. Dan ketika itu, dari situ kita tahu semuanya yang dinamakan atau yang dikenal dengan perang Uhud. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dalam lembah yang berada di kaki Gunung Uhud ini pernah terjadi sebuah perang dahsyat antara kaum muslimin yang berasal dari kota Madinah yang dipimpin oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum musyrikin dari kaum Quraisy Mekah. Pada saat itu jumlah kaum muslimin yang ikut berperang padahal banyak sahabat. Awalnya sekitar ada jumlah 1.000 orang. Akan tetapi ada beberapa orang, sejumlah orang yang munafik yang tidak ikut perang tersebut. Bahkan mereka yang munafik ini mengundurkan diri dan kembali ke kota Madinah, ke rumahnya masing-masing. Jadi alhasil total pasukan yang dipimpin baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar 700 orang, sementara musuh terdiri dari 3.000 orang. Disitulah terjadi pertempuran hebat sahabat. Dalam peperangan tersebut kaum muslimin pada saat itu sebenarnya telah mendapat kemenangan, karena melihat kaum musyrikin, kaum Quraisy pada saat itu berlarian pontang-panting. Namun sahabat, para pemanah yang berada di Gunung Ar-Rimah tergoda melihat barang-barang yang berharga yang ditinggalkan oleh kaum Quraisy, kaum musyrikin tersebut. Akhirnya para pemanah meninggalkan posnya. Mereka turun
dari bukit hingga lupa pesan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka sudah diperingatkan agar tidak meninggalkan bukit Ar-Rimah. Semuanya turun kecuali komandannya, yaitu Abdullah bin Jabir dan 6 pemanah lainnya. Jadi sahabat-sahabatku, ketika kaum muslimin turun melihat situasi itu, Khalid bin Walid sebagai komandan dari kaum musyrikin, kaum kafir Quraisy itu, beliau atau dia belum masuk muslim, belum masuk Islam pada saat itu, memanfaatkan keadaan, membawa pasukannya kaum kafirin, kaum musyrikin berbelok dari arah belakang pasukan Islam, dan pasukan kaum muslimin akhirnya mengalami kekalahan yang tidak sedikit. Korban dari pasukan Islam banyak yang berjatuhan, sahabat. Dan di sini menggugurkan sekitar 70 sahabat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk 7 pahlawan Uhud. Sahabat-sahabatku, di sini yang paling membuat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terpukul dan sangat sedih sekali, yaitu gugurnya sang paman. Sang paman yang gugur pada saat itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, selain adanya peperangan yang sudah kita tahu, sudah kita kenal dengan perang Uhud di sini, di Gunung Uhud ini, Gunung Uhud juga memiliki sangat istimewa atau keistimewaannya dan keutamaannya adalah gunung yang kelak dijanjikan ada di surga. Dan gunung ini, sahabat, sangat mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Rasulullah pun sangat mencintai gunung ini. Hadis riwayat Al-Bukhari. Gunung Uhud ini, sahabat, pernah bergetar ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atasnya. Beliau bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhu. Ketika baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bergetarnya ini gunung, sekaligus menghentakkan kakinya dan berkata, "Diamlah engkau Uhud. Di atas sekarang ada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Dan orang-orang yang selalu membenarkan, yaitu Abu Bakar, dan 2 orang yang akan mati syahid, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Jadi dengan seketika Gunung Uhud ini diam mentaati ucapan baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari riwayat ini, sahabat, bisa kita simpulkan betapa cintanya Gunung Uhud ini kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kita sebagai umatnya. Oke sahabat-sahabatku, itulah sekilas sejarah tentang perang dan tentang keistimewaannya Gunung Uhud ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.